Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya tetap berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita. Andalkan Tuhan, mari tetap kita menaruh harapan yang teguh kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan setiap kita, anak-anaknya yang teguh berharap dan percaya kepadanya. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, kita tahu Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, selamat menikmati hari baru, udara segar, napas kehidupan yang Tuhan beri. Kita percaya, kita yakin, pertolongan, tuntunan, pimpinan, penyertaan dan penggembalaan Tuhan pasti akan real, nyata. Kita nikmati sepanjang hari ini karena kita tahu Tuhan kita baik, dan Dia tidak pernah meninggalkan serta membiarkan kita. Saya teringat dengan satu bagian firman Tuhan yang memberikan penegasan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bahkan sebelum Yesus naik ke sorga, berpisah dengan murid-muridnya, Yesus berkata, dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Salah satu gelar Yesus atau sebutan untuk Yesus adalah Immanuel, artinya Allah menyertai kita, ada berjalan bersama dengan kita. Karena itu, jangan kecut dan tawar hati, jangan takut dan pesimis, kalah, menyerah, putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Karena kita tahu, Dia Tuhan yang telah rela mati bagi kita. Maka Dia Tuhan yang bertanggung jawab, menolong, menyertai, memberkati, dan melindungi hidup kita. Mari kita berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagimu Tuhan, Allah kami yang baik, yang telah berkenan menolong, menjaga, melindungi, memelihara hidup kami sepanjang istirahat malam. Kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan mengaruniakan hari yang baru, udara segar, napas kehidupan, kekuatan, kesehatan bagi kami. Sepanjang hari ini kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih, kuasa, perlindungan, penggembalaan, dan pemeliharaan-Mu yang ajaib sempurna menaungi melingkupi kami. Apapun yang kami lakukan, kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, kami percayakan totalitas keseluruhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Baik kami sebagai suami, istri, anak-anak, keluarga kecil kami, tanpa terkecuali ada dalam penggembalaan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini, kami akan menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat pengertian, supaya kami boleh dikuatkan, dicelikkan mata hati, mata rohani kami. Kami didorong, dimotivasi, diteguhkan dan dikuatkan untuk hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Hidup menikmati janji Tuhan. Hidup dalam ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kami percaya ketika kami menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, maka segala kebaikan-kebaikan Tuhan akan terus nyata mengalir dengan berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan satu kata-kata bijak atau satu kata-kata mutiara dalam konteks kekristenan kepada kita, sehingga bisa menjadi perenungan dan penghayatan yang serius dan sungguh-sungguh bagi kita.
Adapun kata-kata bijak ini bunyinya adalah 1 ons ketaatan lebih besar dari 1000 ton doa. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. 1 ons ketaatan lebih besar dari 1000 ton doa. Ada di sini kata-kata ons dengan ton. Perhatikan baik Bapak Ibu. 1 ons ketaatan lebih besar pengaruh, kedahsyatan, power, dan kuasanya daripada 1000 ton doa. Di dalam Alkitab kita diberikan banyak pengajaran terkait dengan doa. Doa adalah napas rohani orang percaya. Kalau kita berhenti berdoa, secara rohani kita mengalami kekeringan rohani. Kita mengalami kemerosotan rohani. Tetapi jangan lupa, kalaupun kita misalnya berbusa-busa mulut kita berdoa, karena janji Tuhan yang kita percaya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Mintalah akan diberikan kepadamu. Ketoklah pintu dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Itu janji Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada banyak orang Kristen akhirnya di awal dia semangat berdoa. Beberapa hari dia antusias, berkobar, bernyala berdoa. Tapi lama-kelamaan dia menjadi stop, berhenti. Karena apa? Bisa mungkin terjadi karena ada kemarahan, kedongkolan dalam hati. Kok saya berdoa tidak ada jawaban? Kok saya berdoa kelihatannya Tuhan tidak mau tahu, tidak mau peduli? Ada apa dengan Tuhan? Apakah Tuhan pada konteks masa kini tidak lagi mendengarkan doa? Tidak lagi mempedulikan doa? Tidak lagi mengabulkan doa? Saya mau kasih tahu, kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini perlu kita pegang teguh, kita yakini. Tetapi ada satu hal yang perlu diingatkan kepada kita. 1 ons ketaatan lebih besar daripada 1000 ton doa. Artinya, kalau kita menyelidiki dari kebenaran firman Tuhan, doa itu bisa merupakan sebuah kejijikan di mata Tuhan. Ketika kita tidak berbenah, ketika kita tidak mencoba introspeksi, evaluasi diri. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada kita begini. Yohanes 8 ayat 29. Sekali lagi Yohanes 8 ayat 29. Saya akan bacakan untuk kita. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, di sini diberikan penjelasan menurut Injil Yohanes 8 ayat 29. Dan ia, maksudnya Allah atau Bapa, yang telah mengutus Yesus. Ia menyertai Yesus. Allah Bapa tidak membiarkan Yesus sendiri. Kenapa? Sebab Yesus senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Di sini ada kata senantiasa. Berarti tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada suatu situasi, kondisi, keadaan di mana Yesus Sang Putra Allah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Bapa. Tidak ada. Yesus senantiasa melakukan atau berbuat apa yang berkenan kepada Bapanya. Artinya, ketaatan, kepatuhan, pengabdian kepada Tuhan, ini merupakan sesuatu yang serius. Saya kasih tahu terbuka kepada Bapak Ibu Saudara saat ini. Adalah sia-sia di mata Tuhan. Kita berteriak-teriak, kita berseru, kita berdoa, kita meminta, kita memohon kepada Tuhan. Kalau tidak didasari adanya introspeksi, evaluasi diri, kalau tidak didasari adanya perubahan,
bermetanoia, berbalik dari dosa, kembali kepada Tuhan. Hal yang sia-sia, memuakkan, menjijikkan di mata Tuhan doa-doa kita. Kalau kita tidak berbenah, kalau kita tidak berubah, bermetamorfosis dari hal yang kurang menjadi baik, bahkan lebih baik. Ada satu motto dari seorang, dan sebetulnya bukan hanya seorang, seluruh orang Kristen. Apa itu? Hari ini harus lebih baik hidupku dibanding hari kemarin. Hari besok harus lebih baik hidupku dibanding hari ini. Itu menjadi motto kita. Kalau hari ini masih ada roh pemberontakan, perlawanan, ketidaksukaan, kekerasan hati dalam diri kita, yang mana menunjukkan, membuktikan kita belum sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan. Mari kita berbenah, sehingga besok hidup kita lebih baik daripada hari ini. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya bacakan satu firman Tuhan yang menegur saya bersama istri saya dan anak-anak saudaraku. Mudah-mudahan saya ketemu. Mazmur 119. Saya akan cari dulu, lihat dulu. Ayat 38. Ini menegur saya, istri saya, kedua putri saya bersama dengan anak saya yang laki-laki. Mazmur 119 ayat yang ke-38. Saya suarakan ini kepada Bapak Ibu Saudara, supaya kita jangan merasa kok kelihatannya Tuhan itu jahat, Tuhan itu kok pelit banget, Tuhan itu kok sukar banget. Saya dalam keadaan sakit begini tergeletak, saya dalam keadaan pergumulan, permasalahan, kesulitan, kesesakan saat ini, kok kelihatannya Tuhan tidak mau tahu. Saya mau kasih tahu, dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, belajarlah untuk taat kepada Tuhan. Karena apa? 1 ons ketaatan lebih besar daripada 1000 ton doa. Saya tunjukkan kepada kita saat ini. Mazmur 119 ayat yang ke-38. Dikatakan begini, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Perhatikan. Bapak Ibu Saudara, mohon dibuka hati pikiran kita semua terkait firman ini. Orang sering bersembunyi di balik kata-kata begini, semua yang kita dapat oleh karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Yes, ya, saya setuju 1000%. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu Saudara, pernahkah bertanya, bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana perkara-perkara besar bisa kita alami, nikmati secara real, nyata dalam hidup kita. Tuhan telah menunjukkan semua itu, membongkar secara terang benderang, eksplisit dan jelas menurut kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kasih karunia-Nya, anugerahnya dilimpahkan, dinyatakan dalam hidup kita. Terlihat dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya sukailah firman Tuhan, lapar dan hauslah akan firman Tuhan. Perhatikan baik ayat 38 dari Mazmur 119. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu. Teguhkan artinya nyatakanlah, buktikanlah, perbuatlah, kerjakanlah, lakukanlah pada hambamu ini janjimu. Janji Tuhan itu berlaku kepada siapa? Ini menjadi sesuatu yang serius kita pikirkan, kita renungkan bersama, supaya kita jangan nina bobo, jangan memelihara sifat watak karakter yang tidak dikenan Tuhan. Yesus itu senantiasa disertai oleh Bapa, dilindungi oleh Bapa, dipakai secara efektif, efisien, optimal, maksimal. Karena Yesus senantiasa berbuat, melakukan, mengerjakan apa yang berkenan kepada Bapa. Yesus adalah contoh teladan kita yang sempurna. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa berkata ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menyerukan kepada setiap kita pada pagi hari ini, siapapun, naikkan kerohanian kita, bangun kerohanian kita, bertumbuh menjadi serupa, menjadi dewasa seperti Kristus.
Jangan puas dengan kerohanian yang ada padamu saat ini. Galakkan kembali, naikkan kembali, kobarkan kembali. Buat rohmu berkobar-kobar, bernyala, bersemangat dalam mencintai, mengasihi Tuhan. Percayalah, yakinilah, lihatlah, pegang teguhlah. Perkara-perkara besar, mujizat, keajaiban, aliran kuasanya akan turun tercurah dalam hidup kita. Saya merinding menyampaikan firman Tuhan ini. Bukan saya buat-buat, Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali lagi. Kata-kata bijak, kata-kata mutiara yang perlu kita hafal pagi ini. Apa itu? 1 ons ketaatan lebih besar, lebih berat, lebih dahsyat kuasa pengaruhnya daripada 1000 ton doa. Bayangkan antara 1 ons dengan 1000 ton. 1 ons itu kecil. Kalau Bapak Ibu Saudara beli 1 ons, itu sedikit. 1000 ton. Itu banyak, besar, luar biasa. Bapak Ibu Saudara. Tapi 1 ons ketaatan lebih besar daripada 1000 ton doa. Jangan-jangan yang menjadi akar persoalan selama ini. Kenapa doa-doa kita menjadi doa yang menjijikkan, memuakkan. Seolah-olah Tuhan tidak mau menggubris, Tuhan tidak mau respon, Tuhan tidak mau dikabulkan, tidak mau tanggapi doa-doa kita. Seperti angin lalu, kita naikkan. Seperti dibatasi oleh pelapon rumah. Mentok. Saya mau sampaikan. Dengar baik firman Tuhan ini. Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu. Yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Perhatikan. Firman Tuhan, janji Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, perbuatan Tuhan, perkara-perkara besar Tuhan nyatakan, kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita takut akan Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Antara takut akan Tuhan dengan pengabdian, ketundukan, kepatuhan, ketaatan. 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Sudah harus menjadi sesuatu yang terintegrasi, menyatu dalam darah daging kita. Memunculkan itu sifat, watak, karakter. Dan nanti terlihat dari apa yang kita buat, katakan, lakukan, dan kerjakan. Ini dia. Saya menyerukan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Ternyata janji Tuhan, firman Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, perkara-perkara besar Tuhan lakukan dan kerjakan. Dan berlaku janjinya kepada orang-orang yang taat kepadanya. Orang-orang yang takut kepada Tuhan. Orang-orang yang memberikan tempat yang spesial dalam hatinya untuk mengagungkan Tuhan, menghormati Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya Roh Kudus membukakan, mencelikan mata hati, mata rohani kita. Jangan menjadi pribadi yang berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi berdoa. Tuhan, aku tidak mau lagi berseru meminta kepadamu. Engkau tidak peduli dengan aku. Aku kesulitan, aku kesakitan, aku terpojok, aku menemukan jalan buntu. Gak ada jawaban tuh, tidak ada gunanya aku beriman. No, tidak. Saya kasih tahu, Allah itu besar kasihnya, begitu panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas kasihnya dalam hidup kita. Bahkan lebih dari kita doakan dan pikirkan, Tuhan sanggup sediakan. Masalahnya, apakah kapasitas isi hati kita sudah diarahkan kepada Tuhan atau hanya kepada dunia ini saja? Itu sebabnya sering saya berkata, moto hidup orang Kristen adalah, aku mau melakukan apa yang Tuhan suka untuk aku lakukan. Bukan sebaliknya, aku mau melakukan apa yang aku suka untuk aku lakukan. Selama orang Kristen masih melakukan apa yang dia suka dia lakukan, hal itu akan merintangi, menghalangi perkara-perkara besar Tuhan kerjakan. Pagi ini, hafal kata-kata mutiara kebenaran. Kata-kata bijak yang saya sampaikan. 1 ons ketaatan lebih besar dari 1000 ton doa. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat. Tunduk patuh kepada Tuhan. Percayalah. Kasih Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Apapun problem, pergumulan, kesesakan, kesulitan yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini. Mari introspeksi. Jangan marah. Jangan kesal. Jangan putus asa. Jangan tawar hati.
Jangan kecewa. Jangan berbalik dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berbenah. Tuhan, aku mau merendah di hadapan. Ini aku, pulihkan aku, ubahkan aku. Sehingga menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih. Kau Allah yang baik, telah berkenan menolong menyertai hidup kami. Sepanjang malam dan pagi ini Engkau adakan bagi kami. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami penuh ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih, kuasa, kemuliaan-Mu menaungi melingkupi kami. Berkati perjalanan hidup kami hari ini, apapun yang kami lakukan. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada. Kasih setia, kemurahan, kebaikan Tuhan terus melimpah nyata dalam hidup kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, siapapun mereka, hamba berdoa pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengalirlah mujizat, kuasa perbuatan-Mu. Lawat mereka, jamak mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka. Kesegaran rohani menaungi melingkupi mereka dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat berkarya, bekerja hari ini. Ingat, 1 ons ketaatan lebih besar dari 1000 ton doa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Dadah.